untuk materi Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan pagi ini ya, kita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pengolahan data pada Microsoft Excel. Nah, secara garis besar ini di dalam pengolahan data yang ada di dalam program Microsoft Excel, walaupun program Microsoft Excel sebagai program pengolah angka, seperti beberapa fungsi-fungsi yang sudah Anda kenal, di dalam program Microsoft Excel di sini pun juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pengolahan data. Sehingga tentunya nanti kita bisa melakukan beberapa pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi kita mengolah data angka sekaligus nanti untuk selanjutnya adalah melakukan pengolahan untuk data ya. Nah, secara garis besar nanti di sini kita akan menyampaikan dua pokok bahasan yang berkaitan dengan pengolahan data. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengurutan data atau sorting. Itu yang pertama yang nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan filtering atau penyaringan atau pengelompokan data. Baik, untuk lebih lanjut kita bisa langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Saya akan menyampaikan proses yang berkaitan dengan pengurutan data atau sorting. Jadi ketika Anda melakukan pengolahan data-data angka pada program Microsoft Excel, di mana tentunya di sini Anda sudah menginputkan data, kemudian di sini Anda melakukan proses-proses pengolahan data yang Anda perlukan. Di sini tentunya ya, atau mungkin ada kalanya Anda melihat bahwasanya data-data yang Anda sajikan ini tidak tersaji secara urut. Mungkin pada posisi nomor urut, tetapi mungkin nomor urut ya misalkan, tetapi pada sajian-sajian data yang lain ini bisa saja tidak urut. Sehingga tentunya ini akan menyulitkan bagi Anda ketika Anda mungkin ingin mencari atau melihat data secara keseluruhan. Nah, ini sebagai contoh konkret saja kalau kita melihat di dalam sajian data yang ada di sini. Ini kalau untuk data nama peserta, ini kita melihat data ini disajikan tidak urut. Ya, tidak urut abjad. Sehingga tentunya nanti kalau misalkan ini kebetulan datanya antar batas hanya beberapa data, tetapi kalau data di sini itu sudah mencakup ribuan data atau mungkin puluhan data, tentunya di sini sangat sulit bagi kalian untuk melihat atau mencari data berdasarkan nama. Nah, sehingga yang kita perlukan agar supaya data di sini lebih memudahkan Anda untuk pencarian data atau mungkin yang berkaitan dengan proses tampilan misalkan, nah maka di sini Anda bisa melakukan proses pengurutan data. Nah, adapun untuk proses pengurutan data di sini ya ada beberapa perintah. Maksud saya Anda bisa memberikan perintah itu melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui toolbar, ya. Cara yang kedua di sini melalui menu. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan instruksi atau memberikan tata urutan di dalam perintah pengurutan data yaitu melalui menu. Karena di sini ada beberapa pertimbangan. Pertama, kalau lewat menu tentunya di sini fitur-fitur yang ada peroleh lebih lengkap. Kemudian juga perintahnya akan lebih terstruktur. Oke, baik. Langkah-langkah di sini Anda bisa perhatikan ya. Yang pertama kali yang perlu Anda perhatikan di sini Anda bisa melakukan seleksi ya, seleksi pada seluruh data. Kalau misalkan pada data yang Anda miliki ini ada dapat keterangan total seperti tampak pada data di sini total, maka untuk keterangan total ini tidak Anda ikutkan dalam proses seleksi. Jadi tidak diikutkan dalam blok. Sehingga di sini tentunya untuk proses seleksinya bisa Anda mulai seluruh data, mulai dari judul kolom ini sampai data secara keseluruhan Anda blok. Nah, seperti contoh ini. Ya, kita blok dari posisi kode wisata ini ke kanan untuk judul-judul kolom, baru ke bawah juga boleh atau ke bawah dulu baru ke kanan juga boleh. Nah, ini. Jadi, untuk keterangan total tidak diikutkan dalam blok. Nah, kalau sudah Anda seleksi, sudah Anda blok data-data yang akan Anda urutkan, di sini baru yang Anda lakukan adalah Anda masuk ke perintah dari menu data. Jadi Anda klik
pada menu yang ada di atas ini ya, pada menu bar Anda pilih klik menu data. Nah, setelah Anda pilih menu data, di sini ada pada posisi sort and filter. Nah, karena di sini kita ingin untuk proses yang berkaitan dengan pengurutan data, maka Anda bisa klik untuk toolbar sort ya. Anda klik toolbar sort. Nah, maka nanti di sini akan Anda jumpai jendela dialog dari perintah sort itu sendiri ya. Ini saya pindah-pindah gini. Nah, berikutnya di sini Anda bisa fokus pada sort by. Sort by ini adalah Anda gunakan untuk menentukan kunci pengurutan. Dalam artian, dari data yang Anda sajikan di sini, ini Anda kepengen datanya ini urut berdasarkan apa. Sebagai contoh, misalkan Anda menghendaki data ini urut berdasarkan nama peserta. Nah, maka yang Anda lakukan pada posisi sort by ini, Anda klik, Anda ganti yang tadinya aktifnya di kode wisata, Anda silakan ganti nama peserta. Nah, seperti ini. Jadi kalau sort by di sini Anda pilih nama peserta, ini menunjukkan bahwasanya proses pengurutan data itu didasarkan atas nama peserta. Kemudian di sini untuk sort on-nya pada posisi value, ini ada ordernya, ya, ini sort on the value ya, cell color, ini kita pakai value saja. Kemudian untuk ordernya ini adalah sistem pengurutan. Jadi ada dua sistem. Yang pertama A to set, berarti di sini dari A ke set, atau mungkin set ke A, berarti set to A, berarti ini dari set ke A. Jadi nanti di sini Anda bisa menyesuaikan. Jadi kira-kira Anda mengurutkan itu kalau abjadnya ABC ya dari A to set. Nah ini. Jadi ini kita pilih A to set. Nah kalau sudah kita oke. Ya, untuk setuju dari pengaturan yang Anda lakukan. Nah, di sini Anda bisa memperhatikan fokus pada posisi kolom nama ya. Jadi karena tadi di sini kita mengurutkan berdasarkan nama peserta, maka untuk data nama peserta di sini Anda bisa menjumpai data di sini urut berdasarkan abjad ABC-nya ya. Nah, ada Ana, Aprilia, Barunani, Novi, Rina, Siti, Sri, Sri, dan Yudiana. Nah, ini. Jadi Anda bisa melihat data di sini disajikan urut berdasarkan nama. Nah, karena proses ini adalah proses pengurutan berdasarkan nama, sehingga di sini ketika Anda melakukan pengurutan, maka terjadi perubahan posisi data. Nah, perubahan posisi data ini tentunya diikuti dengan data-data yang lain. Jadi contoh misalkan tadi Ana. Ana ini tadi posisinya, ini saya batalkan ya, Ana tadi posisinya berada di bawah. Dengan kode wisata ES101 tujuan Jerman tanggal 12 ini. Namun ketika kita berikan perintah sorting, maka posisi daripada data Ana akan pindah ke atas. Nah ini. Nah perubahan daripada perpindahan data di sini ini merupakan satu set ini. Jadi ini jadi naik ke atas. Jadi dalam artian yang bergeser, yang mengalami perubahan urutan itu tidak hanya pada kolom nama saja. Tetapi ini merupakan data kesatuan yang semuanya akan mengalami perubahan. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, ini. Oke. Jadi ini contoh bagaimana untuk proses pengurutan data dengan menggunakan kunci pengurutan untuk nama peserta. Nah, ini. Saya batalkan lagi, saya klik undo. Nah, sehingga di sini Anda bisa menjumpai untuk data kembali ke data awal. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini untuk proses pengurutan data sendiri, ini sebetulnya Anda bisa menggunakan lebih dari satu kunci. Nah, ini. Jadi kalau tadi contoh ilustrasi yang pertama saya berikan, ini kita melakukan pengurutan data menggunakan satu kunci yaitu nama peserta, ya. Nah, jadi tadi Anda masih ingat ya tentunya nama peserta kita urutkan berarti masuk menu data. Kita pilih sort, kemudian di sini kita pilih untuk sort by-nya kita pilih nama peserta, kemudian Anda oke, gitu kan? Nah, di samping menggunakan satu kunci seperti tadi yang sudah saya contohkan, Anda juga bisa di dalam proses pengurutan ini menggunakan lebih dari satu kunci. Sebagai contoh misalkan saja kita ingin mengurutkan data berdasarkan tujuan wisata, ya. Tujuan wisata itu kunci yang pertama, kemudian untuk kunci yang kedua adalah lama tinggal misalkan. Itu tujuan wisata ini untuk kunci pertama, kemudian kunci yang kedua adalah lama tinggal.
Nah, ini berarti kita menggunakan dua kunci pengurutan. Nah, untuk proses demikian, langkah awalnya sama. Yang Anda lakukan pertama kali adalah Anda seleksi atau Anda blok seluruh data yang ada. Anda kembali masuk menu data. Nah, dari menu data kita pilih filter, maaf ya, sort maksud saya. Nah, dari sort di sini nanti ya Anda bisa klik ini ya. Anda pilih apa? Tadi yang pertama apa? Jadi kunci yang pertama adalah tadi yang kita tentukan adalah berdasarkan tujuan wisata. Nah, maka di sini pada posisi sort by, Anda bisa pilih tujuan wisata. Nah, ini. Sort on-nya ini tetap value, ordernya kita pakai auto set, berarti urut abjad. Nah, ini berarti kunci yang pertama atau kunci yang utama dari pengurutan data adalah tujuan wisata. Nah, kalau Anda ingin menambahkan kunci pengurutan yang kedua, yaitu tadi kita menetapkan lama tinggal, maka kita bisa pilih add level. Nah, ini. Nah, add level ini Anda gunakan untuk menentukan atau menambahkan kunci pengurutan berikutnya, atau yang kedua. Nah, di sini dan B-nya Anda bisa klik, yaitu apa? Lama tinggal. Nah, ini. Oke. Jadi lama tinggal. Nah, di sini nanti pilihannya apa? Karena lama tinggal ini ada data angka, maka nanti di sini pilihannya ada smallest ya, to largest, atau mungkin sebaliknya largest to smallest. Nah, ini. Jadi kalau ini kecil ke besar, kalau ini largest, ini berarti besar ke kecil. Nah, untuk data angka biasanya kecenderungan di dalam pengurutan itu dari besar perankingannya ya, dari besar ke kecil. Nah, maka di sini untuk lama tinggal saya menetapkan adalah dari besar ke kecil. Nah, ini adalah contoh untuk pengurutan data dengan menggunakan lebih dari satu kunci, yaitu di sini ilustrasinya adalah dua kunci. Jadi kunci yang pertama adalah sort by dulu Anda tentukan tujuan wisata, kemudian Anda add level, ini untuk menambahkan levelnya, kemudian baru kita tentukan ordernya. Nah, kalau sudah Anda oke, maka nanti di sini Anda bisa lihat, Anda bisa perhatikan bahwasannya untuk tujuan wisata di sini urut ya. Tujuan wisata ini diurutkan berdasarkan abjad. Jadi Afrika dulu, baru Amerika, baru Inggris, baru Jepang, baru Jerman. Nah, kemudian untuk lama tinggal ini adalah kunci yang kedua. Jadi untuk kunci yang kedua ini adalah melakukan proses pengurutan data dari besar ke kecil. Yang mana proses pengurutan data ini akan dilakukan untuk data yang kunci yang pertama jika dijumpai data yang sama. Contoh misalkan saja di sini lama tinggal ini 12, kemudian 10, 8, 5, 15-nya di sini gitu misalkan ya kan, ini enggak urut. Nah, maksudnya pengurutan untuk kunci yang kedua ini hanya dia mengurutkan kalau pada data yang pertama itu dijumpai data yang sama, kunci yang pertama maksud saya. Jadi kalau misalkan di sini Afrika Selatan, ini hanya satu data saja, Afrika Selatan, maka lama tinggalnya ya hanya 12. Tetapi kalau Amerika Serikat ini ada 3 data. Maka proses pengurutan yang terjadi, Anda bisa lihat ini, 3 data ini, maka yang diurutkan adalah dari 10, 8, baru 5. Gitu. Demikian juga Inggris. Inggris di sini ada 3 data, maka yang diurutkan ini. 15, 15, baru 6. Jepang 1, ini 10, maka di sini pun tidak ada proses pengurutan pada kunci yang kedua, karena hanya di sini hanya 1 data. Sedangkan kalau untuk Jerman ini ada 2 data, maka yang diurutkan itu adalah 10 dulu baru 9. Karena apa? Karena lama tinggal kita mengurutkannya ya berdasarkan angka terbesar ke kecil. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah merupakan contoh untuk proses pengurutan dengan menggunakan lebih dari satu kunci, yaitu 2 yang saya berikan. Jadi ini hal yang perlu Anda garis bawahi, bahwasanya kalau kita menggunakan 2 kunci, maka yang terjadi dalam proses pengurutan data, kunci yang pertama dilakukan pengurutan terlebih dahulu. Nah, ketika kunci yang pertama dilakukan pengurutan, apabila kunci yang pertama ini dijumpai data yang sama, maka kunci yang kedua ini akan melakukan pengurutan berdasarkan pada data yang sama saja. Oke, baik. Jadi itu 2 contoh ilustrasi yang berkaitan dengan pengurutan data. Nah, ini datanya saya batalkan lagi, sudah kembali lagi. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasannya
ketika Anda mengurutkan data, maka hal yang perlu Anda hindari adalah di dalam proses seleksi data itu jangan hanya pada kolom yang akan Anda urutkan. Jadi misalkan saja Anda ingin mengurutkan bukan nama, kemudian Anda blok pada nama saja, itu jangan. Kenapa? Karena nanti di sini efeknya itu adalah data yang diurutkan hanya pada posisi kolom nama saja, sedangkan data yang lain itu tidak mengalami perubahan daripada efek pergeseran dari pengurutan data tersebut. Nah, ini yang perlu Anda hindarkan. Nah, sehingga nantinya ini nanti untuk data yang Anda urutkan ini memang benar-benar bisa. Nah, ini, maka biasanya ada pertanyaan gitu ya. Nah, ini nama peserta ini kita oke. Nah, ini yang pengurutannya hanya ini nama saja, sedangkan yang lain tidak bergeser. Nah, ini tentunya adalah kesalahan yang fatal ya ini ya. Nah, maka dari itu Anda harus bisa memperhatikan proses-proses tata urutan di dalam pengurutan data, yang mana di sini adalah yang pertama ya, ini sebagai mereview kembali, Anda blok seluruh data ya, dari situ Anda masuk ke menu data. Dari menu data kita pilih short. Nah, nanti di sini akan muncul ini. Oke, baik. Jadi ini yang pertama yang berkaitan dengan pengurutan data. Nah, nanti akan kita sambung untuk proses pengelompokan data.